Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Marisna dengan nomor BP 20.01.03.2027 dari kelas 2C D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi ajaran Islam akidah dengan topik pembahasan yang pertama, latar belakang, yang kedua, keimanan dan ketakwaan, yang ketiga, kausalitas rukun iman. Yang keempat, konsep ketuhanan dalam Islam. Yang kelima, fungsi keimanan dalam kehidupan. Dan yang keenam, pemeliharaan iman dari bahasa syirik. Yang pertama, latar belakang. Kata akidah adalah bahasa Arab, yaitu berasal dari kata akadah, yaqidu, aqidatan. Diindonesiakan menjadi akidah. Artinya, secara etimologis adalah ikatan atau janji. Secara terminologis adalah ikatan jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Quran surat Muhammad ayat 19. Substansi dari akidah adalah tauhid, yang berarti mengakui Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Akar kata tauhid adalah ahad, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Mengesahkan juga bermakna membersihkan keyakinan tentang adanya kekuasaan yang dapat menandingi atau mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syirik. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 36 yang terjemahannya, katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru dan hanya kepadanya aku kembali. Pengakuan tentang tauhid merupakan awal dari iman. Kata iman berasal dari amana, yu'minu, imanan. Secara etimologis berarti kepercayaan atau keyakinan. Secara terminologis adalah pengakuan dan pembenaran oleh hati tentang bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahwa Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sebagaimana isi dua kalimat syahadat. Berdasarkan pengertian akidah, tauhid dan iman, maka dapat dirumuskan bahwa akidah Islamiyah yaitu keyakinan yang mendalam tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang berfungsi sebagai penggerak di dalam diri seseorang sehingga seluruh aktivitasnya, yaitu gerak hati, otak, dan nafsu, ucapan dan perbuatannya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sebagaimana yang terkandung dan dikehendaki oleh dua kalimat syahadat. Akhlak mulia berawal dari akidah. Jika akidahnya sudah baik, maka dengan sendirinya akhlak mulia akan terbentuk. Iman yang teguh pasti tidak ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh kebimbangan. Beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Allah juga harus beriman kepada malaikat, nabi, kitab, hari akhir, serta qada dan qadar Allah. Akidah memiliki peranan penting. Ruang lingkup akidah yang dapat membentuk akhlak mulia akan mengantarkan manusia sebagai manusia yang mumpuni dalam segala aspek kehidupan. Ruang lingkup dari akidah yaitu ilahiyat, nubuat, ruhaniyat, dan sam'iyat. Dari ruang lingkup akidah yang dijadikan rujukan, terbentuknya manusia berakhlakul karimah. Berarti, manusia dapat menghindari akhlak tercela sebagai manifestasi dari ajaran-ajaran akidah Islam. Akidah akhlak yang bersumber dari Quran dan hadis dijadikan pengembangan nilai spiritual yang dapat menghasilkan generasi berkualitas. Akidah tidak terlepas dari akhlak. Akhlak mulia menjadi cermin bagi kepribadian seseorang. Di samping mampu mengantarkan seseorang kepada martabat yang tinggi, pendidikan akhlak dapat dikatakan sebagai pendidikan moral dalam diskursus pendidikan Islam. Yang kedua, keimanan dan ketakwaan. Iman menurut bahasa artinya pembenaran. Menurut istilah, iman berarti keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dimanifestasikan oleh amalan atau tindakan.
atau bisa diartikan sebagai pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Wujud iman terdiri dari yang pertama ilahiyah, yaitu hubungan dengan Allah. Yang kedua nubuwah, yaitu kaitan dengan nabi, rasul, kitab, dan mukjizat. Yang ketiga ruhaniyah, kaitan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Yang keempat, sam'iyah, yaitu segala sesuatu yang bisa diketahui melalui sam'i atau dalil nakli. Unsur-unsur pokok keimanan. Yang pertama, percaya kepada Allah. Artinya, mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Intinya tauhid yaitu mengesahkan Allah atau mengitikadkan bahwa Allah itu esa. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Artinya, keyakinan bahwa Allah menciptakan malaikat yang selalu taat kepadanya, yang bertugas untuk melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Artinya, keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul Allah melalui malaikatnya untuk menjelaskan kebenaran. Yang keempat, percaya kepada nabi dan rasul. Artinya, keyakinan bahwa Allah mengutus para rasul dari kalangan manusia yang bertugas membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Artinya, keyakinan bahwa kehidupan manusia dan alam semesta ini akan hancur dan ada akhirnya, kemudian akan beralih ke alam yang abadi. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Artinya, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas hukum, perintah, dan kehendak Allah berdasarkan batasan dan ukurannya. Menurut bahasa, qada artinya hukum, perintah, memberikan, menghendaki, menjadikan. Qadar artinya batasan, menetapkan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qada artinya ketetapan Allah yang telah ditetapkan. Dan qadar artinya ketetapan Allah yang telah terjadi. Takwa menurut bahasa artinya terjaga atau terpelihara. Takut kepada Allah, terjaga dari api neraka. Menurut istilah, takwa berarti kepatuhan dan ketundukan kepada Allah yang tumbuh karena rasa cinta kepadanya. Takwa berfungsi sebagai yang pertama, pembersih penyakit batin. Yang kedua, bekal menghadapi kematian. Yang ketiga, bentuk perjuangan atas aturan Allah. Yang keempat, menstabilkan batin. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan sosial. Yang keenam, petunjuk hidayah. Karakteristik seorang muttaqin menurut surat Al-Baqarah ayat 117 yaitu yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan nabi. Yang kedua, mengeluarkan harta yang dicintai. Yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menepati janji atau memelihara kehormatan. Yang kelima, sabar di saat kepayahan, kesusahan, dan memiliki semangat perjuangan. Jadi, ketakwaan merupakan tindak lanjut dari keimanan pada tataran prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kausalitas rukun iman. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Dengan pendekatan secara kausalitas, maka kita akan mengetahui mana yang menjadi sebab utama dari keseluruhan rukun iman tersebut, sebagai inti dari seluruh rukun iman. Karena, jika rukun iman yang berada pada posisi sebab utama itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka tidak pula keyakinan pada rukun iman lainnya. Masing-masing rukun iman yang terdiri atas 6 pokok keyakinan tersebut berfungsi saling mendasari sebagai asas rukun iman. Yang keempat, konsep ketuhanan dalam Islam. Tuhan adalah Khalik, atau yang menciptakan makhluknya. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dari tiada menjadi ada. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi yang mengatur segala yang terjadi di langit dan di bumi. Dari arsy-Nya, sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 3 yang terjemahannya yaitu, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itu Allah.
Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam pemikiran Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim untuk alam semesta. Selanjutnya, fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, fungsi iman kepada Allah. 1. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk perilaku tauhid sebagai aplikasi dari dimensi-dimensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Petunjuk kebenaran. 3. Mendapatkan kehidupan yang baik. 4. Mendapatkan penolong. 5. Mendapatkan keberkahan. 6. Mendapatkan kekuatan. 7. Mendapatkan kemenangan. Yang kedua, fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Yang ketiga, mempercayai ada kehidupan setelah dunia. Yang keempat, mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fungsi iman kepada kitab. Yang pertama, beriman kepada kitab merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, taat pada aturan yang dituangkan dalam kitab. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, pegangan, petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, memahami bahwa isi kandungan Al-Quran memuat seluruh aspek kehidupan. Yang kelima, membaca Al-Quran karena gaya bahasanya yang indah dan juga bernilai ibadah. Yang keempat, fungsi iman kepada Rasul. 1. Mau mengamalkan apa yang disampaikan Rasul. 2. Mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. 3. Lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. 4. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. 5. Mendapat rahmat Allah. Dan 6. Mengerti tata cara bertauhid, beriman atau berakidah, serta beribadah yang benar. Selanjutnya, sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Lalu, tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat. Yang kelima, fungsi iman kepada hari akhir, yaitu menambah rasa iman dalam diri, membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, membuat seseorang menjadi lebih menjaga ibadah, membuat seseorang menjadi semakin rajin dalam beribadah, membuat seseorang menumbuhkan sifat tidak takut mati, membuat hidup seseorang menjadi lebih tenang. Dan yang keenam, fungsi iman kepada qada dan qadar, yaitu melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Selanjutnya, pemeliharaan iman dari bahasa syirik. Syirik selain merusak iman dan amalan, juga membahayakan diri dan masyarakat sebagai pelaku syirik itu sendiri. Orang yang berbuat syirik hatinya ditutupi kegelapan, jauh dari cahaya iman yang pada akhirnya mudah bertindak zalim. Perbuatan syirik akan membelenggu jiwa dan membungkam pikiran, sebab keterikatannya kepada benda-benda mengakibatkan ketergantungannya kepada benda yang diyakini itu, sehingga dapat menghilangkan pikiran jernih. Perbuatan syirik yang dianggap sebagai perbuatan dosa berat bukan disebabkan karena Allah itu iri hati. Sebenarnya, menurut Al-Quran, iri hati tidak mungkin dianggap sebagai sifat Tuhan. Adapun dosa berat itu disebabkan karena adanya kenyataan bahwa syirik itu merusak akhlak mulia, sedangkan tauhid mengangkat manusia ke tingkat akhlak yang tinggi. Baik, sekianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.